Shalom, selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semuanya. Agama yang bersinar. Renungan pagi kita hari ini, Rabu 24 Mei 2023 dengan judul Memasuki Sukacita Orang Lain. Ayat inti terdapat di dalam Lukas 15 ayat 24. Sebab anakku ini telah mati dan menjadi hidup kembali. Ia telah hilang dan didapat kembali. Maka mulailah mereka bersukaria. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, kembali pagi ini saya mencatat 3 poin utama untuk bahan renungan kita. Yang pertama, orang yang ditipu oleh setan menganggap Allah kejam dan tegas. Dalam masa keremajaannya yang penuh kegelisahan, anak yang terhilang itu memandang ayahnya sebagai orang yang keras dan kejam. Betapa perbedaannya pikirannya tentang dia sekarang. Oleh sebab itu, orang yang telah ditipu oleh setan menganggap Allah kejam dan tegas. Mereka menganggap dia sebagai Tuhan yang siap menolak dan menghakimkan, tidak rela menerima orang yang berdosa selama ada dalih yang sah untuk tidak menolongnya. Hukumnya dianggap sebagai suatu pembatasan terhadap kebahagiaan manusia, suatu kuk yang berat yang ingin mereka hindari. Tetapi dia yang telah dibuka matanya oleh kasih Kristus akan memandang Allah sebagai penuh pengasihan. Ia tidak kelihatan sebagai makhluk yang lalim dan tidak mengenal belas kasihan, tetapi seperti seorang bapa yang rindu merangkul anaknya yang bertobat. Orang berdosa itu akan berseru bersama pengarang Mazmur, seperti bapa sayang kepada anak-anaknya, demikian Tuhan sayang kepada orang-orang yang takut akan Dia. Seri Membina Jilid 5, halaman 153-154. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, inilah prasangka pemikiran yang telah dibutakan oleh karena tipu daya setan. Ketika kita hidup memanjakan diri dengan kehidupan dunia, kemudian ketika kita sedang ada masalah, lalu seringkali kita merasa, di mana Tuhan? Tuhan tidak menolong kita. Tuhan tidak memihak kita. Akhirnya kita mempunyai pemikiran yang salah tentang Allah. Bahwa Allah itu kejam, bahwa Allah itu tidak peduli, bahwa Allah itu tidak ada kasih. Nah, sejatinya ini adalah pola pikir yang dikembangkan oleh setan untuk menipu kita. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, Allah sejatinya Allah yang penuh kasih. Ia memandang setiap manusia dengan kelembutannya. Tidak ada beban yang diderita oleh manusia luput dari pemandangan Allah. Jadi, apapun yang menjadi masalah saya dan saudara, apakah masalah yang berat, biasa-biasa saja, atau bahkan yang ringan, Allah peduli dan Allah melihat setiap pergumulan hidup kita. Bahkan Allah dengan senang hati akan merangkul kita kalau kita bertobat. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, jangan mau dibohongi, ditipu oleh setan dengan pemikiran-pemikiran bahwa Allah lalim, Allah kejam, Allah tidak peduli, Allah tidak mengasihi saya. Ini jelas adalah penipuan setan. Poin yang kedua, sebelum doa itu dipersembahkan, rahmat Kristus keluar untuk memenuhi rahmat yang bekerja di atas jiwa manusia. Seri Membina Jilid 5, halaman 155. Tidak pernah sebuah doa dipersembahkan, betapapun lemahnya, tidak pernah setetes air mata dicucurkan, betapapun rahasianya, tidak pernah suatu kerinduan yang ikhlas kepada Allah didambakan, betapapun lemahnya. Meskipun begitu, Roh Allah akan pergi menjemputnya. Bahkan sebelum doa itu dipersembahkan, atau keinginan hati itu diberitakan, rahmat dari Kristus keluar untuk memenuhi rahmat yang bekerja di atas jiwa manusia. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, pena inspirasi menjelaskan dengan sangat jelas. Apapun yang menjadi pergumulan kita, tangisan kita, doa-doa kita, Allah siap untuk menjemput akan semua pergumulan kita. Allah melalui rahmat dan kasih karunia-Nya siap memenuhi akan segala jiwa kita yang letih, yang lesu, yang galau. Allah akan memberikan kepuasan. Allah akan memberikan kedamaian.
Jadi jangan pernah ragu untuk datang kepada Allah, baik di dalam doa, baik di dalam cucuran air mata, baik di dalam hal-hal apapun. Saudara, di luar Allah kita tidak mampu berbuat apapun. Di luar Allah kita tidak menemukan solusi yang abadi. Allah akan datang kepada kita dengan segala rahmat-Nya yang maha besar. Di poin yang ketiga, Ia akan membawa engkau ke dalam rumah pestanya dan panjinya di atasmu adalah kasih. Seri Membina Jilid 5 halaman 155 selanjutnya menegaskan, bangkitlah dan pergi kepada Bapamu. Ia akan menjemput engkau dari jauh. Ia akan membawa engkau ke dalam rumah pestanya dan janjinya di atasmu adalah kasih. Maka langit dan bumi akan bersatu dalam nyanyian kesukaan Bapa. Sebab anakku ini telah mati dan menjadi hidup kembali. Ia telah hilang dan didapat kembali. Sebagaimana kasih yang ditunjukkan oleh Bapa terhadap anaknya yang telah pergi jauh meninggalkan hanya untuk kesenangan duniawi, kepelesiran, memanjakan dirinya sendiri. Namun Bapa tetap memperhatikan, merindukan, mendoakan dan siap menjemput akan anaknya ini. Dan benar, ketika anaknya pulang dalam keadaan letih, lesu, beban berat, malu, bapaknya tetap dengan penuh sukacita menyambut, bahkan menyiapkan satu pesta untuk anak yang telah hilang, yang telah pergi dan pulang kembali. Saudara, sejatinya kita adalah orang-orang yang terhilang oleh karena dosa. Jika kita mau bertobat, meninggalkan dosa, meninggalkan segala kejahatan kita, dan berbalik kepada Allah, Allah telah menyiapkan satu pesta yang meriah. Sorga akan bersukacita karena kita telah kembali kepadanya. Kita adalah anak-anaknya. 3 poin utama kita hari ini adalah, pertama, orang yang telah ditipu oleh setan menganggap Allah kejam dan tegas. Yang kedua, sebelum doa itu dipersembahkan, rahmat Kristus keluar untuk memenuhi rahmat yang bekerja di atas jiwa manusia. Yang ketiga, Ia akan membawa engkau ke dalam rumah pestanya dan panjinya di atasmu adalah kasih. Inilah 3 poin utama yang bisa saya bagikan. Mari kita tunduk kepala dan berdoa. Terima kasih ya Tuhan untuk setiap jawaban doa, setiap solusi dari tangisan kami, atas setiap pergumulan, kesalahan, dosa-dosa yang telah kami lakukan. Engkau siap menerima kami, bahkan memberikan sukacita yang sejati. Berkati kami sepanjang hari ini, dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, selamat beraktivitas agama yang bersinar. Tuhan memberkati kita.